Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek, tentang kunci utama keberhasilan proyek. Oke, mari kita langsung masuk saja pada penjelasannya. Yang pertama, di kunci utamanya itu manajemen integrasi proyek yang baik. Ada yang pertama, satu, perencanaan proyek komparatif dan terintegrasi. Yang kedua, pengelolaan perubahan yang terstruktur. Yang ketiga, koordinasi dan komunikasi efektif antar semua pihak. Yang keempat, monitoring dan pengendalian proyek secara menyeluruh. Oke, lanjut. Di sini ada frameworknya di gambar berikut. Kemudian ada proses utama dalam manajemen integrasi proyek. Yang pertama itu membangun proyek Carter. Yang kedua, membangun preliminary scope statement. Yang ketiga, membangun project management plan. Yang keempat, mengarahkan dan mengelola eksekusi proyek. Yang kelima, monitoring dan controlling proyek. Yang keenam, melakukan dan mengendalikan perubahan proyek secara terintegrasi. Yang ketujuh, menutup proyek. Oke, yang pertama, membangun proyek Carter. Membangun proyek Carter adalah dokumen formal yang menyatakan keberadaan sebuah proyek dan memberikan arahan akan tujuan dan manajemen proyek. Yang kedua, keberhasilan proyek Carter dapat digunakan untuk memberikan wewenang penggunaan sumber daya yang ada dalam sebuah organisasi dalam rangka menyelesaikan sebuah proyek. Oke, ada informasi. Yang kedua, ada informasi yang terkandung dalam proyek Carter. Yang pertama itu ada nama proyek, masa berlaku proyek, nama manajer proyek beserta informasinya, ringkasan jadwal proyek, kemudian ada ringkasan budget proyek, kemudian ada ringkasan pendekatan dalam manajemen proyek. Setelah itu ada tujuan umum dan tanda tangan key project stakeholder. Kemudian ada membangun project primary scope. Yang pertama itu ada scope statement, adalah dokumen yang digunakan untuk membangun dan mengkonfirmasi pemahaman bersama akan ruang lingkup atau batasan proyek. Yang kedua itu ada primary scope statement, adalah scope statement yang awalnya dibangun selama inisiasi proyek atau seluruh tim proyek dapat segera memulai diskusi pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan proyek sesuai dengan ruang lingkup proyek. Kemudian ada informasi yang terkandung dalam primary scope statement antara tujuan dan proyek, deskripsi, kriteria produk yang akan diterima, asumsi dan hambatan. Kemudian ada struktur organisasi, resiko, dan jadwal. Oke, ada membangun proyek manajemen plan. Project Management Plan adalah dokumen yang dapat digunakan untuk mengkoordinasi semua dokumen perencanaan proyek. Tujuannya untuk memberikan tuntunan dalam eksekusi proyek dan dapat digunakan untuk memimpin tim proyek dan melaksanakan proyek, menilai status proyek. Kemudian ada kinerja proyek yang harus diukur bersama baseline plan. Atribut project plan. Project plan atau rencana proyek merupakan dokumen hidup yang berfungsi sebagai peta jalan komparatif untuk pelaksanaan pengendalian dan penutupan proyek. Atribut utamanya adalah bahwa merencanakan harus kooperatif, terintegrasi, disetujui, realistis, dan dapat dikomunikasikan. Sebuah project plan bukan sekedar grand card atau daftar tugas. Ia adalah dokumen yang terintegrasi yang berfungsi sebagai kontrak kinerja dan alat manajemen utama. Kemudian ada atribut project plan. Yang pertama itu lengkap dan komparatif. Yang kedua konsisten dan terintegrasi. Yang ketiga dapat diukur dan dapat dilacak. Yang keempat realistis dan dapat dicapai. Yang kelima disetujui secara formal. Yang keenam fleksibel dan dapat beradaptasi. Yang ketujuh dikomunikasikan dengan jelas, berfokus pada hasil, membuat asumsi dan kendala, dan yang terakhir terkait dengan strategi organisasi. Oke, di sini ada elemen-elemen umum dalam project plans. Yang pertama itu ada gambaran umum, deskripsi, manajemen, dan proses teknisi, dan kemudian ada pekerja-pekerja yang harus dilakukan, jadwal, dan informasi biaya proyek. Kemudian sini ada sample outline for a software project management plan. Kemudian ini ada manfaat penggunaan standar ini, konsisten dengan format seragam, memudahkan pembacaan dan pemahaman oleh semua stakeholder. Kelengkapannya, komunikasinya, dasar kontrol, akuntabilitas,
Jadi ada contoh penerapannya. Contoh penerapan di sini ada introduction, tujuan, project organization, model proses, manajemen proses atau prioritas, technical proses atau tools, kemudian ada work, package, schedule, and budget. Kemudian ada standar, ini masih relevan sebagai template meskipun praktik agil, modern, detailnya mungkin lebih dinamis dan terdokumentasi dalam konteks untuk project, backlog, dan sprint plan yang fleksibel. Stakeholder analysis. Stakeholder analysis adalah proses statement untuk mengidentifikasi, menilai, dan memprioritaskan individu, kelompok, atau organisasi yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi. Kemudian ada dokumen. Stakeholder analysis merupakan dokumen penting dan sensitif karena memberikan informasi mengenai stakeholder berkaitan dengan nama proyek, perannya dalam proyek, fakta-faktanya, level keterbatasannya, dan saran-saran untuk menjaga relasi dengan stakeholder. Tujuan stakeholder analysis mengidentifikasi, memahami persepsi kepentingan, memprediksi respons, mengembangkan strategi komunikasi dan keterlibatan, mengelola konflik dan risiko, dan mengoptimalkan dukungan. Manfaat stakeholder analysis: meningkatkan kesuksesan proyek, mengurangi risiko, mengoptimalkan alokasi sumber daya, meningkatkan pengendalian keputusan, membangun hubungan jangka panjang, dan mengantisipasi dan mengelola resistensi. Ada proses stakeholder analysis, ada 4 tahap utama, yaitu tahap pertama identifikasi stakeholder, yaitu ada aktivitas brainstorming, review dokumen, analisis rantai, wawancara dengan sponsor, dan kemudian ada analisis dokumen proyek serupa sebelumnya. Contohnya dia seperti ada internal dan eksternal. Internal itu sponsor, manajemen, tim proyek, user, departemen, IT, HR, dan finance. Eksternalnya itu pelanggan, vendor, regulator, komunitas, media, dan pesaing. Yang tahap kedua di situ ada analisis pemetaan stakeholder. Menganalisis berdasarkan 2 dimensi utama, yaitu ada tingkat pengaruh power, kemampuan stakeholder untuk memengaruhi proyek. Contohnya, sponsor memiliki power tinggi, user bisa memiliki power rendah. Tingkat kepentingan interest, contohnya seperti end user memiliki interest tinggi, departemen lain mungkin interest rendah. Terus tahap ketiga, penelitian dan prioritas. Faktor yang dianalisis adalah dampak, dukungan, kebutuhan, komunikasi, dan risiko. Terus analisis tambahannya dia silence model, stakeholder cube, stakeholder influencer matrix. Terus ada tahap yang keempat, pengembangan strategi keterlibatan. Yang pertama itu ada mengembangkan rencana tindakan untuk setiap kategori stakeholder. High power atau manage constantly. Di situ ada strateginya, keterlibatan intensif, contohnya sponsor. High power ada low interest. Ada strategi kepuasan. Low power ada informasikan perkembangan, dengarkan masukan. Kemudian ada lagi monitor, yaitu minimal effort dan pantau perubahan posisi. Kemudian sini ada stakeholder analysis, contohnya dia seperti begitu. Ada gambarnya organization, misalnya Ahmad, dia itu sebagai internal senior manage. Kemudian Susannya organisasinya dia sebagai project team, Eric project team juga, Mark sebagai hardware vendor, dan David project management, Water internal project. Di sini ada eksekusi proyek. Eksekusi proyek adalah tahapan melaksanakan pekerjaan yang telah digambarkan dalam project plan. Mayoritas waktu dan uang digunakan dalam eksekusi proyek. Area aplikasi yang mempengaruhi eksekusi proyek, karena selama di eksekusi proyek inilah produk dari proyek dihasilkan. Kepemimpinan dalam proyek. Kepemimpinan dalam proyek adalah kemampuan untuk menginspirasi, memengaruhi, memandui, dan memberdayakan individu serta tim untuk mencapai tujuan proyek secara efektif meskipun menghadapi ketidakpastian, kendala, dan perubahan yang dinamis. Ciri utamanya yaitu visioner, strategi dan thinking, emosional, intelligent, kemudian adaptif, resilience, dan leadership, servant leadership, decisive, yet kolaboratif.
Kemudian ada keterampilan penting dalam eksekusi proyek, yaitu keterampilan kepemimpinan dan interpersonal atau soft skill. Yang kedua ada keterampilan opsional teknis dan hard skill. Yang ketiga ada keterampilan kognitif dan strategis. Oke, di sini ada keterampilan soft skill, kepemimpinan, komunikasi efektif transparan, manajemen konflik dan negosiasi. Kemudian ada kecerdasan buat emosional dan keterampilan influencing tanpa otoritas formal. Kemudian ada hard skill. Di situ dia ada perencanaan dan penjadwalan detail, manajemen anggaran dan biaya, manajemen kualitas, manajemen risiko proaktif, dan manajemen vendor dan kontrak. Keterampilan kognitif dan strategis, yaitu ada pemecahan masalah, fleksibel dan adaptif. Kemudian ada perhatian terhadap detail dan fokus pada hasil. Kemudian ada tools dan teknologi untuk proyek, yaitu eksekusi proyeknya, yaitu Work Authorization System, Status Review Meetings, dan Project System Management Project Software. Monitoring dan controlling proyek, termasuk dalam mengumpulkan, mengukur, dan menyebarkan informasi kinerja proyek. Kemudian ada tools, technique way, kemudian ada output. Penting dari proses ini rekomendasi tindakan korektif atau perspektif. Kemudian ada integrated change control, yaitu termasuk dalamnya mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola perubahan selama proyek life cycle. Tujuan utamanya yaitu memperhitungkan faktor-faktor, menentukan apakah perubahan sudah terjadi atau belum, dan mengelola perubahan yang terjadi. Di situ ada integrated change control process. Ini seperti strukturnya dia begitu. Kemudian ada kontrol perubahan proyek IT, yaitu pertama itu pandangan lama, itu tradisional waterfall atau approach. Yang pertama itu ada filosofinya, itu perubahan adalah musuh rencana yang harus dipatuhi secara ketat. Karakteristiknya dia linear, sekuensial, formalitas tinggi, perlawanan terhadap perubahan, dokumentasi berlebihan, dan change control board. Yang kedua itu ada pandangan modern, agile atau adaptive approach. Filosofinya perubahan adalah peluang, fleksibel adalah kunci nilai bisnis. Karakteristiknya dia interaktif dan intermental, kolaboratif, value driven, dan anatomy team, serta continuous integration development. Kemudian ada kontrol perubahan dalam proyek IT, pandangan lama, masalahnya, pandangan modern, solusi, dan contohnya. Sistem kontrol perubahan. Sistem kontrol perubahan adalah kerangka kerja formal dan terdokumentasi yang digunakan untuk mengevaluasi, menyetujui atau menolak, mengelola, dan mengomunikasikan perubahan dalam proyek. Kemudian ada komponen utama sistem kontrol perubahan, yaitu yang pertama ada prosedur alur kerja, yang kedua ada otorisasi tanggung jawab, yang ketiga ada dokumentasi dan pelacakan, yang keempat ada alat dan teknologi. Kemudian ada change control board, kelompok resmi atau formal orang-orang yang bertanggung jawab untuk menyetujui atau menolak perubahan dalam proyek. CCB memberikan guideline untuk memperbarui, mengevaluasi perubahan, dan mengelola implementasi perubahan yang harus disetujui. Masalahnya yang harus dihadapi, CCB jarang bertemu dan membuat keputusan, kan perubahan membutuhkan waktu yang panjang, proyek harus terus berjalan karena dibatasi oleh waktu yang telah disepakati. Proses siklus kontrol perubahan standar. Yang pertama, fase pertama identifikasi dan pengalihan, fase kedua analisis dan evaluasi, fase ketiga keputusan dan persetujuan, fase keempat perencanaan dan implementasi, fase kelima verifikasi dan penutupan. Kemudian ada jenis-jenis perubahan. Yang pertama ada perubahan lingkup, perubahan jadwal, dan perubahan biaya. Kemudian ada perubahan kualitas, perubahan teknis, dan perubahan proses. Kemudian ada sistem kontrol perubahan. Yang pertama, level pertama ada emergency change, level kedua ada standard change, level ketiga ada normal change. Kemudian studi kasusnya itu skenario, proses sistem kontrol, pengajuan, analisis tim,
CCB review, implementasi, dan verifikasi. Manajemen konfigurasi. Cara menjamin bahwa deskriptif dari produk yang dihasilkan sudah benar dan lengkap, berkontrasi dan menunjukkan teknologi dengan mengidentifikasi karakter untuk berdasarkan fungsional dan desain fisik. Kemudian dari spesialis manajemen konfigurasi bertujuan untuk mengidentifikasi, mendokumentasi kebutuhan konfigurasi, mengendalikan perubahan, mencatat dan melaporkan perubahan, serta mengaudit produk-produk dalam rangka memverifikasi kesesuaian dan reportment. Saran-saran yang harus dilakukan dalam kontrol. Pandangan, rencanakan, bentukan, manfaat, gunakan, dan transparansi sebagai stakeholder, akses informasi perubahan, komunikasi proaktif, informasi perubahan sebelum, setelah, selama, prioritas fokus utama pada bernilai tinggi, dokumentasi lengkap, audit trial atau accountability, proses anggaran dengan jenis perubahan. Kemudian ada saran-saran yang tidak boleh dilakukan, yaitu bypass proses, analisis paralis, CCB bottleneck, poor communication, dan no learning. Kemudian ada sini ada penutupan proyek, yaitu hal yang harus dilakukan mengakhiri semua aktivitas dan menyampaikan hasil proyek tuntas atau tidak pada orang yang tepat. Outputnya dari penutupan proyek, prosedur dan administrasi, penutupan prosedur, penutupan kontrak, produk akhir, organization, proses, aset, update. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.